Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali melalui program Good News. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Bagaimana saudara membuktikan Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup. Kita bisa menemukan bukti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati melalui perenungan firman Tuhan, melalui membaca dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Yang salah satunya Rasul Paulus sampaikan tentang bukti keyakinan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan hidup dari antara orang mati. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang kematian dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan dinyatakan melalui firman yang saya sudah bacakan bagi kita semua, bahwa semua terjadi sesuai dengan kitab suci. Kematiannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, semua terjadi, digenapi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan Rasul Paulus memberikan satu data-data bahwa Yesus yang bangkit dan hidup itu telah menyatakan dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, kepada 500 orang lebih sekaligus. Bahkan yang terakhir, Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup itu menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Bahkan Yesus membuktikan kebangkitannya dari antara orang mati kepada salah satu muridnya yang meragukan tentang kebenaran kebangkitan Yesus Kristus, yaitu yang namanya Thomas. Kita bisa baca kisahnya dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Thomas ragu, ketika Thomas tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh murid-murid yang lain, maka Yesus tampil dan menampakkan dirinya di hadapan sang murid yang tidak percaya, yaitu Thomas, dan menyuruh murid itu untuk mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku di tangannya dan lubang bekas tombak di lambungnya. Dan setelah melihat Yesus yang menampakkan diri di hadapannya, Thomas kemudian menyatakan penyataan iman percayanya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus merespon pernyataan iman, pengakuan iman percaya Thomas kepadanya dengan berkata di ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Yesus mengatakan kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Karena engkau telah melihat bukti bahwa aku telah bangkit dan hidup, maka engkau percaya. Tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah mereka
yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka? Siapakah yang berbahagia? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka yang berbahagia itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dan saya. Dan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun tidak melihat Yesus yang menampakkan diri, namun saudara dan saya dan banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kembali kepada pertanyaan dari renungan pada saat ini. Bagaimana saudara dan saya membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup? Saya akan ajak kita membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-6, dikatakan di sana, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, perhatikan kalimat ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana saudara dan saya membuktikan Yesus Kristus benar-benar hidup, benar-benar bangkit dan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuruti perintah-perintahnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi mari kita nyatakan karakter Kristus dalam hidup setiap kita. Melalui tutur kata perbuatan kita, Yesus nampak dalam diri kita. Sehingga orang lain bisa melihat, orang lain boleh melihat Yesus yang bangkit dan hidup itu melalui kehidupan saudara dan saya. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, seluruh eksistensi keberadaan hidup kita, orang lain boleh melihat Yesus yang bangkit dan hidup itu melalui hidup kita, di dalam hidup kita. Itulah satu-satunya cara kita bisa membuktikan kepada dunia, kita bisa membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.